Pengungkapan kasus mega korupsi di tubuh maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia masih terus berlanjut. Bahkan Kejaksaan Agung terkini menyasar ke mantan orang nomor 1 di PT Garuda. Mereka kini menjadi tersangka baru dalam kasus penyewaan pesawat. Secara mengejutkan, mantan orang nomor 1 atau Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsah Sattar, diumumkan Kejaksaan Agung menjadi tersangka baru korupsi di perusahaan plat merah itu. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengumumkan secara resmi telah menetapkan dua nama, yaitu mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsah Sattar dan sosok pengusaha Bos Mugiretso Abadi Sutikno Sudarjo sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penyewaan pesawat ATR 72600 di PT Garuda Indonesia. Dalam kasus korupsi ini, sebelumnya Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 tersangka. Mereka adalah Setio Adi Wibowo SA selaku VP Strategic Management Office Garuda Indonesia 2011-2012, Agus Wahyudo selaku Eksekutif Project Manager Aircraft Delivery PT Garuda Indonesia 2009-2014, Albert Burhan selaku VP Vice President Treasury Management PT Garuda Indonesia periode 2005-2012. Para tersangka disangka pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1998 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Perkara bermula pada kurun 2011-2021. PT Garuda Indonesia melakukan pengadaan pesawat dari berbagai jenis tipe pesawat, antara lain Bombardier CRJ-1000 dan ATR 72600, yang mana untuk pengadaan Bombardier CRJ-1000 dan ATR 72600 dilaksanakan dalam periode tahun 2011-2013. Terdapat penyimpangan dalam proses pengadaannya, antara lain kajian feasibility study, business plan, rencana pengadaan pesawat sub 100 seater CRJ-1000 maupun pengadaan pesawat turbo propeller ATR 72600. yang memuat analisa pasar, rencana jaringan penerbangan, dan analisis kebutuhan pesawat. Proyeksi keuangan dan analisis risiko tidak disusun atau dibuat secara memadai berdasarkan prinsip pengadaan barang dan jasa, yakni efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil, dan wajar, serta akuntabel. Proses pelelangan dalam pengadaan pesawat sub 100 seater CRJ-1000 maupun pengadaan pesawat turbo propeller ATR 72600 mengarah untuk memenangkan pihak penyedia barang dan jasa tertentu, yaitu Bombardier dan ATR. Adanya indikasi suap menyuap dalam proses pengadaan pesawat sub 100 seater CRJ-1000 maupun pengadaan pesawat turbo propeller ATR 72600 dari manufaktur. Dengan demikian, penyimpangan dalam proses pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72600 mengakibatkan PT Garuda Indonesia mengalami kerugian dalam mengoperasikan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72600. Atas kerugian keuangan negara yang ditimbulkan, diduga telah menguntungkan pihak terkait, dalam hal ini perusahaan Bombardier Incorporation Kanada dan perusahaan Avion de Transport Regional Prancis masing-masing selaku pihak penyedia barang dan jasa, serta perusahaan Alberta SAS Prancis dan Nordic Aviation Capital Irlandia selaku lesser dan pihak yang memberikan pembiayaan pesawat dan pengadaan pesawat. Kami mendapat penyerahan hasil audit pemeriksaan kerugian negara PT Garuda senilai, kalau di Indonesia kan, 8,8 triliun. Itu kerugian yang ditimbulkan oleh PT Garuda. Kemudian kami juga menetapkan tersangka baru. Sejak Senin tanggal 27 Juni 2022, hasil ekspos kami menetapkan 2 tersangka baru, yaitu ES selaku Direktur Utama PT Garuda. Yang kedua adalah SS selaku Direktur PT Mugiretso Abadi. Kedua orang tersangka ini disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan tidak dilakukan penahanan karena masing-masing sedang menjalani
pidana atas kasus PT Garuda yang ditangani oleh KPK. Tapi untuk teman-teman tahu, sama sekali tidak ada nebis in idem di sini. Selain upaya yang dilakukan atas tindakan represif kami melakukan penyidikan atas tindak pidana korupsi PT Garuda, kami juga bersama-sama dengan Kementerian BUMN melakukan restrukturisasi dan penyehatan keuangan PT Garuda. Sosok Emir Syahsatar bukan eksekutif sembarangan. Ternyata jejak karirnya sangat mentereng. Ia pernah dipercaya memimpin sejumlah korporasi global. Sebelum berkiprah di PT Garuda Indonesia, Emir Syahsatar mengawali karir di salah satu kantor akuntan publik kesohor dunia, PricewaterhouseCoopers atau PwC. Usai dia lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1986, PricewaterhouseCoopers merupakan salah satu kantor akuntan publik yang dimasukinya dan termasuk jajaran 4 besar dunia. Performa Emir Syahsatar malang melintang mengelola keuangan membuatnya pernah menduduki jabatan penting di sejumlah perusahaan terkenal seperti Citibank, Jandarmadi Group, dan Bank Danamon. Emir Syahsatar merupakan pria kelahiran Jakarta 28 Juni 1959 dari orang tua berdarah Minang. Pada 1998, Emir sempat menjadi Eksekutif Vice President Garuda Indonesia. Di posisi ini, Emir Syah berperan penting dalam restrukturisasi keuangan Garuda Indonesia hingga tahun 2001. Jika dilihat dari rekam jejaknya berkarir, Emir Syah sebenarnya berperan dalam mendongkrak kinerja Garuda selama menjadi direktur utama maskapai plat merah itu dari tahun 2005 hingga tahun 2014. Demikian tim Editor TV melaporkan untuk Editor TV.